Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan lagi pembahasan soal ASPD yang kedua, yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 10. Langsung saja kita mulai dari nomor 6 ya. Oke, di sini ada sebuah teks. Kalimat pertamanya adalah I was driving on my new car in north of my city when I had a bad accident and my car hit a post. Nah, dari sini artinya apa sih? Saya sedang mengendarai mobil baru saya in the north of my city, di sebelah utara kotaku, ketika aku mendapatkan sebuah kecelakaan yang sangat buruk dan mobilku menabrak sebuah post gitu ya. Nah, dari awal kalimat saja kita sudah tahu bahwa teks ini termasuk jenis teks recount. Ingat, ini adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman di masa yang lampau. Nah, oke anak-anak, langsung saja kita pada pertanyaannya. The text tell us about. Teks tersebut menceritakan tentang titik-titik. Nah, ketika kita ada pertanyaan teks tersebut menceritakan tentang, maka langkah untuk mencari jawabannya bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencari tema dari sebuah teks. Yang pertama adalah kita lihat saja dari awal paragraf yang pertama. Nah, cara yang kedua, anak-anak bisa menyimpulkan dari masing-masing awal paragraf. Nah, kita coba saja. Kita lihat dulu tadi awal paragraf yang pertama. Bunyinya adalah I was driving on my new car in north of my city when I had a bad accident and my car hit a post. Nah, dari sini saja kita sudah langsung tahu ya bahwa di sini I itu saya atau penulisnya ini mengalami sebuah kecelakaan. Adakah kalimat yang sesuai dengan ini? Kita lihat dulu yang A, the insurance rate of cars. Adakah kalimat ini menunjukkan kata tentang insurance? Ternyata tidak ada. Berarti jawabannya bukan yang A. Kemudian yang kedua, the dangers of driving too fast. Bahaya mengendarai terlalu cepat. Kita lihat juga di sini. Adakah hal ini tertera di dalam kalimat yang pertama ini? Ternyata juga tidak ada. Yang C, the condition of the car accident victims. Kondisi dari korban kecelakaan mobil. Di sini apakah ada? Ternyata juga tidak ada. Sedangkan yang D, ini jelas sekali, the car accident that happened to the writer. Kecelakaan mobil yang terjadi pada penulis. Nah, ini tertera jelas di dalam kalimat yang pertama ini. I was driving on my new car when I had bad accident. Saya sedang mengendarai mobil baru saya ketika saya mendapatkan sebuah kecelakaan yang sangat buruk. Oke. Kemudian dia juga pada paragraf yang kedua ini juga bisa. It was bad but a miracle because I was not hurt. Itu sangat buruk. Tetapi ada sebuah keajaiban. Ini sebuah keajaiban karena saya tidak terluka sama sekali. Nah, it-nya ini apa? Nah, it-nya itu kan harus kita cari di sini di paragraf sebelumnya. Nah, it-nya itu mengacu pada kata accident atau kecelakaan. Berarti paragraf kedua ini juga menceritakan tentang kecelakaannya. Berikutnya juga yang ketiga. I called the police on my mobile and they were on the way. Nah, karena kecelakaan itu penulis kemudian memanggil polisi dengan mobile phone-nya dan mereka sedang ada dalam perjalanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah yang D. The car accident that happened to the writer. Kecelakaan mobil yang dialami oleh penulis. Oke, itu jawabannya yang benar. Sekarang nomor 7. Why did the writer get the car accident? Artinya apa? Mengapa penulis mengalami kecelakaan mobil? Why did? Nah, maka langkah yang harus kalian
cari adalah kalian mencari dulu kata get the car accident. Kita cari dulu kata ini, get the car accident. Dari awal, kalau kita mencari selalu dari atas dulu ya. Nah, ini di paragraf yang pertama, kalimat pertama, when I had a bad accident. Ketika aku mengalami kecelakaan mobil yang buruk. Kemudian, I was driving too fast around a bend on the highway. My car suddenly went out of control and crashed. My car suddenly, mobilku tiba-tiba lepas kontrol dan menabrak sesuatu. I knew at that time I was a bit sleepy. Saya tahu pada saat itu I was a bit sleepy. Saya tuh sedang mengantuk. Nah, berarti di sini jawabannya. Dari kata accident ini kita cocokkan dulu semuanya. Karena tidak ada jawabannya, maka kita masuk ke kalimat seterusnya sampai kita mendapatkan jawabannya. Dan ternyata jawabannya ada di sini. It was a bit sleepy because of the overload works I did the night before. Karena saya sangat ngantuk karena pekerjaan yang menumpuk yang saya kerjakan tadi malam. Oke, berarti kita lihat kalimat ini ada di poin A, B, C, apa D. Yang A, the writer did a lot of work at the night before. Karena penulis mengerjakan banyak sekali pekerjaan semalam berikutnya. Ada di sini tapi intinya ada di sini I was a bit sleepy. Saya tuh agak mengantuk. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mengantuknya ini yang penting. The writer was sleepy and driving too fast. Oke, jadi ini jawabannya ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. It took the writer so high paying the car insurance, the car accident he had. Artinya apa? Ini membuat penulis itu membayar sangat tinggi asuransi mobilnya, kecelakaan mobil yang dialami. Berarti anak-anak di sini harus mengisinya dengan kata hubung yang ada di sini. Ada due to itu artinya apa? Due to itu dikarenakan. Kemudian although itu artinya meskipun. Kemudian because itu artinya karena. Kemudian in order to artinya untuk atau agar atau supaya. Nah, berarti di sini yang paling tepat adalah hal itu membuat penulis membayar sangat tinggi asuransi mobilnya. Yang tepat adalah due to, dikarenakan the car accident, bukan because, karena kecelakaan mobilnya itu bukan karena tapi yang tepat adalah dikarenakannya. Oke, itu untuk nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Nah, di sini sudah jelas banget ada text procedure. Text procedure itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang cara membuat sesuatu. Nah, biasanya tentang resep atau cara melakukan sesuatu yang lain. Dan di sini sudah jelas banget ada Indonesian sambal Indonesia, ada ingredients-nya di sini, bahan-bahannya apa. Kemudian di sini stepnya, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ini gampang sekali. Pertanyaannya adalah what is the topic? Apa topik dari teks tersebut? Maka ingat saja bahwa text procedure itu pasti untuk tujuan dari text procedure. Tujuan text procedure untuk apa ya? Tujuan text procedure adalah to tell the way to make something. To make atau to tell how to make something ya. To tell how to make Ingat saja ini tujuan dari text report itu ini. Maka kalau ada soal seperti ini kita sudah tinggal mencari saja yang ada the way to make, to tell the way to make atau to tell how to make. Nah, maka ini jawabannya sudah sangat jelas. Jawabannya adalah yang D, the way to make the Indonesian sambal. Cara membuat sambal Indonesia. Kenapa kok tidak yang C? Nah, di sini yang C itu apa?
The way to enjoy, hanya to enjoy. Di sini enjoy menikmati, cara menikmati, maka tidak tepat karena di sini adalah yang disebutkan adalah cara membuatnya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut terakhir. Stir them on medium heat. Di underline verse 2. Stir them. Kata yang di garis bawah itu mengacu pada kata apa? Nah, untuk pertanyaan seperti ini kita harus cari dulu kata them-nya ini harus kita cari dulu. Them-nya ini ada di mana? Kita cari. Nah, ternyata ada di sini. Stir them. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita melihat pada kalimat sebelumnya. Lihat, cari pada kalimat sebelumnya. Them sudah ketemu, berarti kalimat sebelumnya adalah add mixture back into pan with chili oil and the vinegar. Add mixture back into pan with chili oil and the vinegar. Nah, ini kalimat sebelumnya bunyinya ini. Maka kita cari saja kalimat ini pada A, B, C, dan D. Yang pertama, the mixture, the oil and vinegar. Di sini bunyinya mixture, chili oil, vinegar. Di sini hanya the oil saja, padahal di sini chili oil, berarti salah. B, garlic, chili oil, and vinegar. Di sini tidak ada garlicnya, berarti salah. Yang C, mixture, chili oil, and vinegar. Berarti ini ada mixture, chili oil, vinegar. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Sedangkan yang di sini adalah the sambal, chili oil, and the vinegar. Sambalnya, padahal ini sambalnya belum jadi, baru pada proses. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, demikian tadi pembahasan soal ASPD part yang kedua untuk nomor 6 sampai dengan nomor 10. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan semoga anak-anak sukses selalu dan jangan menyerah walaupun masih belajar dalam situasi pandemi. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan anak-anak bisa mengerjakan nanti ASPD juga umat dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.